Nah, dia ikut berkedip Kang Bro, mengikuti irama lampu sen. Untuk sambungannya seperti ini Kang Bro, bisa dipahami ya. Nanti kalau sudah punya skemanya, kemudian dipraktekkan, insya Allah pasti langsung jadi, mengikuti instruksi dari video ini Kang Bro. Dia menyala lebih terang Kang Bro. Dan sekarang saya coba nyalakan lampu sen. Dia tidak berkedip Kang Bro, aman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di Silaban Channel. Oke Kang Bro, di kesempatan kali ini saya akan kembali berbagi tutorial untuk Kang Bro semua. Ini masih masalah seputar kelistrikan Yamaha Viz Air ya, dimana untuk motor ini kemarin melakukan perubahan dari sistem pengisiannya yang tadinya masih standar atau masih menggunakan kiprok tipe hal wave menjadi tipe pengisian full wave yang menggunakan kiprok Mega Pro ataupun Tiger. Saya akan menunjukkan ada kendala untuk bagian lampu depan Kang Bro. Sekarang kan sudah dirubah untuk lampu depannya itu menyalanya berdasarkan tegangan dari aki 12 volt yang tadinya masih menggunakan input dari spool AC ya. Kalau untuk standarnya kan masih menggunakan spool AC untuk nyala lampu depan dan lampu senja belakang untuk motor ini. Jadi setelah melakukan perombakan pengisian dari hal wave menjadi full wave, tentunya kita juga akan merubah untuk sistem penerangan atau lampu utama, lampu depan itu dia menyala langsung mengambil dari tegangan 12 volt dari baterai Kang Bro. Nah, namun di sini ada kendala seperti ini kendalanya Kang Bro, saya tunjukkan. Pada saat kunci sudah di-on-kan, lampu menyala ya, itu terlihat di sana. Itu nyala. Kemudian kita coba nyalakan lampu sen. Kang Bro perhatikan untuk nyala lampu utamanya. Sebentar. Nah, dia ikut berkedip Kang Bro, mengikuti irama lampu sen. Ataupun saat kita melakukan proses pengereman seperti ini, saya lakukan pengereman rem depan ya. Dan lampu rem belakang menyala, dia redup untuk lampu depan. Kita lepas, dia terang kembali, kita rem, redup kembali. Nah, apakah mungkin ini pengaruh dari mesin yang belum menyala dan terjadi kekurangan pasokan untuk tegangan akinya? Sekarang kita coba nyalakan. Oke, kita nyalakan dulu. Oke, mesin sudah menyala. Sekarang kita nyalakan lampu utama. Kita lakukan proses pengereman Kang Bro, dan lihat untuk lampu depannya itu sama ya, masih ngedip ya. Kita nyalakan lampu sen. Nah, jadi saat mesin hidup pun masih terjadi nyala lampu depan itu seperti ritme lampu sen, dan juga saat direm itu terjadi redup saat lampu rem belakang menyala. Oke, sekarang kita cari tahu permasalahannya apa kok bisa seperti ini. Baik Kang Bro, perlu saya sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk sistem pengisian motor yang masih menganut sistem pengisian hal wave itu sebagian dari kebutuhan instalasi kelistrikannya, terutama untuk lampu depan dan lampu senja belakang itu menyala berdasarkan input tegangan yang keluar dari spool AC seperti itu ya Kang Bro. Jadi dia ngambilnya bukan dari arus 12 volt dari baterai. Itu kalau yang masih asli pengisian hal wave. Jadi untuk nyala lampu depan itu dia akan terang saat RPM mesin dinaikkan, dan dia akan redup saat mesin putaran langsam. Seperti itu Kang Bro untuk karakter lampu yang masih lampu depan yang masih menggunakan tipe hal wave. Oke, untuk selanjutnya kemarin untuk motor ini sudah melakukan perubahan dari sistem hal wave menjadi full wave, dan untuk lampu depan menyalanya itu berdasarkan input dari tegangan 12 volt dari aki. Dia mengambilnya dari output kunci kontak 12 volt ya, yang kemarin posisinya di sebelah sini. Di percabangan kabel sini ya, kemarin untuk input saklar utama dari motor ini kita sambungkan di sebelah sini. Nah, perlu Kang Bro ketahui bahwa
Untuk output kunci kontak 12 volt itu sudah dijatah ya, dijatah untuk seperti lampu indikator panel kontrol yang di atas ya, lampu netral, lampu kontrol oli, kemudian untuk lampu sen, klakson, dan juga untuk bagian menyalakan lampu rem belakang ya, dia dapat dari switch rem depan dan switch rem belakang. Itu jatah dari output kunci kontak 12 voltnya itu sudah dijatah untuk itu. Nah sekarang ketambahan lagi atau diikuti lagi untuk output 12 voltnya itu kita pasangkan lampu utama dan lampu senja belakang, itu dapatnya dari output 12 volt. Nah itu yang menyebabkan lampu ini berkedip saat kita melakukan proses pengereman ataupun menyalakan lampu sen, Kang Bro. Ibaratnya seperti ini, Kang Bro. Ada air 1 termos, dia bisa untuk membuat 5 gelas kopi misalnya, seperti itu. Bayangannya seperti itu, Kang Bro, biar mudah dipahami. Nah sekarang ada satu lagi yang ikut, yang tadinya jatah 5 gelas sekarang jadi 6 gelas. Otomatis yang 5 gelas itu kan jadi berkurang, yang tadinya hampir penuh sekarang jadi cuma setengah gelas karena ketambahan 1 gelas lagi. Seperti itu ya, Kang Bro. Nah untuk cara mengatasinya, Kang Bro, ini kita perlu membuat jalur tersendiri untuk 12 volt untuk input lampu ini, Kang Bro. Jadi dia tidak mengambil atau tidak menumpang pada output 12 voltnya setelah melalui kunci kontak. Caranya seperti ini, Kang Bro. Di sini saya sudah membuat atau sudah saya siapkan kabel ya. Menggunakan kabel seperti ini, Kang Bro, kabel panjang. Ya, di sini sudah saya pasang ini. Ya. Sudah saya isolasi juga, dan di sini ujungnya. Nah, ini nanti kita dapatkan langsung dari baterai sini, Kang Bro. Ya, tujuannya untuk membypass 12 volt itu langsung ke lampu ini tanpa menumpang pada output 12 volt dan tidak terganggu oleh instalasi yang lain, Kang Bro. Saat lampu sen dinyalakan, lampu rem nyala, itu tidak terjadi redup untuk lampu depannya. Nah caranya lalu bagaimana biar dia tetap melalui kunci kontak? Nah kita butuh sebuah perangkat tambahan, Kang Bro. Ini dia. Nah, ini yang namanya relay, Kang Bro ya. Relay kaki 4. Di sini kita gunakan relay ini untuk membypass tegangan 12 voltnya nanti supaya lampu ini nyalanya stabil, tidak berkedip seperti tadi. Untuk cara pemasangannya langsung saja saya peragakan dan nanti akan saya kasih gambar skemanya biar Kang Bro jelas. Oke, ini khusus untuk di motor ini dipergunakan untuk membantu lampu depan supaya tidak redup atau tidak berkedip ya, Kang Bro. Sebenarnya untuk relay ini juga bisa digunakan saat Kang Bro memasang aksesoris tambahan lain, misalnya klakson, itu juga bisa menggunakan relay ini supaya suaranya lebih stabil dan tetap nyaring. Itu untuk klakson. Nah sekarang kita akan gunakan di lampu untuk motor ini. Oke, saya bongkar dulu untuk bagian batok depan ini, nanti saya jelaskan sambil saya praktekkan langsung. Oke. Baik Kang Bro, sebelum kita praktek, ini ada gambar skema dari relay ini ya Kang Bro. Nah jadi di relay ini ada 4 terminal, dimana setiap terminal itu ada angka-angkanya, Kang Bro. Jadi di sini ada tulisannya. Untuk sebelah sini itu terminal 30 ya, terminal 30, kemudian yang sini terminal 87, kemudian yang sebelah sini 85, ini angkanya terlihat, kemudian yang ini 86 yang bawah. Nah sekarang keterangan dari angka relay ini ya, saya dekatkan lagi biar lebih jelas. Untuk terminal 30 itu nanti kita dapatkan dari positif aki langsung, Kang Bro. Tadi sudah kita pasang untuk kabel panjang ya, yang langsung ke aki, dan kita tarik ke atas ya menuju ke batok depan. Ini kita sambungkan ke terminal aki positif. Untuk terminal 87 itu nanti kita sambungkan ke input saklar BIM atau input saklar jarak jauh jarak pendek, Kang Bro. Atau dengan kata lain dia kita sambungkan ke beban yang akan digunakan. Ingat, untuk motor Yamaha Viz R ini dia menggunakan saklar utama ya Kang Bro.
saklar utama, dia tidak, setelah dinyalakan tidak langsung ke lampu, tapi dia melalui saklar jarak jauh jarak pendek terlebih dahulu. Makanya di sini nanti untuk terminal 87 kita sambungkan ke input saklar dimnya. Nah, sedangkan untuk terminal 85 itu ke output saklar utama. Input saklar utama itu 12 volt Kang Bro, yang sudah kita sambungkan kemarin. Ya, itu tetap tidak dirubah, untuk inputnya tetap 12 volt untuk input saklar utamanya. Kemudian untuk outputnya itu kan keluarnya 12 volt juga. Nah, itu kita masukkan ke terminal 85. Untuk terminal 86 dia ke ground, kita dapatkan massa Kang Bro. Sebenarnya untuk prinsip kerja dari relay ini sama dengan switch starter Kang Bro. Untuk terminal 86 dan 85 ini sebagai pemicu. Dan yang dipicu itu adalah terminal 30 sama 87, yang artinya saat 85 dan 86 dialiri positif ketemu negatif, dia akan memicu terminal 30 ini yang dari aki, dia akan tersambung langsung ke terminal 87. Seperti itu Kang Bro, seperti switch starter, sama persis sistem kerjanya Kang Bro. Jadi saat ini aktif, dia melangsungkan dari 30 ke 87 untuk tegangan 12 voltnya. Seperti itu Kang Bro. Oke, untuk gambar skemanya silakan bisa di screenshot biar nanti Kang Bro saat memasangnya lebih jelas. Ini berlaku untuk semua motor yang menggunakan saklar utama dan saklar dimnya ya. Kalau misal tidak menggunakan saklar utama itu beda lagi. Ini kita pakai yang ada saklar utamanya. Dan ini juga bisa diterapkan pada pemasangan klakson Kang Bro. Penambahan relay ini bisa dilakukan juga pada aksesoris klakson variasi yang dipasang ya. Seperti itu. Nah, sekarang kita langsung praktek memasangkannya. Oke Kang Bro, sekarang kita langsung praktek memasang relaynya ya. Untuk jalur-jalurnya seperti ini. Tadi dari relay ini ada terminal 30 sama 87 ya, yang sini ya. Terminal 30 itu kita dapatkan dari positif aki. Ini Kang Bro, kabel positif aki yang sudah saya pasang ya, dari aki langsung ini. Ini kita sambungkan ke terminal 30 yang sini Kang Bro. Nah, kemudian untuk terminal 87, oke, kita gunakan langsung soketnya ya Kang Bro. Saya gunakan soket seperti ini langsung. Kang Bro bisa menggunakan sekun yang model cewek ya, yang satuan, tidak seperti ini bisa. Nanti dikasih isolasi biar aman. Nah, saya gunakan langsung soket seperti ini Kang Bro. Oke, untuk terminal 30 di sebelah sini ya Kang Bro. Oke, saya pasang dulu untuk soketnya. Ya. Sekarang untuk yang dari positif aki kita pasangkan ke terminal 30. Oke, kita sambung. Oke, sementara kita sambung seperti ini dulu. Kemudian terminal 87 itu berasal dari atau kita sambungkan ke input saklar dimnya, jarak jauh jarak pendek. Nah, di sini kita cari untuk output saklar utama dan output saklar dim, itu kan satu kabel nyambung ya. Di sini ada soket Kang Bro. Ini adalah output dari saklar utamanya ya. Ini output saklar utama yang masuk ke saklar jarak jauh jarak pendek ini Kang Bro. Nah, di sini tadi terpasang ya di sini. Nah, ini saya lepas karena masih menggunakan soket, saya tidak memotong kabelnya ya. Kalau Kang Bro misal pakai soket juga bisa dilepas seperti ini Kang Bro. Nah, ini harus dipotong istilahnya ya, untuk arah outputnya yang menuju ke input saklar dimnya itu kita potong atau kita lepas seperti ini jika menggunakan soket. Kemudian untuk terminal 87 tadi dia dapat ke input saklar dimnya. Oke, ini 30, ini 87 kita dapatkan ke input saklar dimnya sini Kang Bro. Oke. Nah, kemudian untuk terminal 85 itu kita dapatkan dari output saklar utamanya. Nah, ini kan outputnya tadi. Ini yang kesambung ke ini sebenarnya. Ini sudah kita lepas atau sudah kita potong. Nah, ini mendapatkan saklar terminal 85 Kang Bro.
yang ke 85 kita sambungkan ke sini. Nah, yang terakhir untuk saklar untuk terminal 86 kita dapatkan ground Kang Bro. Di sini ada kabel warna hitam pada soket ini. Ini warna hitam ini ground sama saja Kang Bro atau masa. Kita kasih kabel kemudian kita sambungkan ke sini. Ke terminal 86. Nah, sekarang kita coba nyalakan ya. Ini saklar belum saya nyalakan. Saya kunci kontak on. Oke. Mundur dikit. Saklar kunci kontak sudah on, kemudian saya hidupkan untuk saklar utamanya. Oke, on. Saklar utama saya hidupkan. Nah, seperti ini Kang Bro. Ya. Dan ini untuk jarak jauh, jarak pendeknya di sini terlihat ada perbedaan. Kemudian kita lihat perbedaan untuk nyalanya Kang Bro di sana. Kang Bro lihat. Nah, kemudian saya coba rem. Ini lihat dari sini saya pegang tuas ya. Oke, saya pegang tuas. Sekalian Kang Bro lihat untuk perbedaan nyala lampunya di situ ya. Ini saya tarik tuas remnya. Nah, dia sama Kang Bro, nggak berkedip sama sekali. Oke, sekarang kita nyalakan. Kita rem stabil Kang Bro. Oke, mesin saya matikan. Nah, sekarang saya coba nyalakan sen. Oke Kang Bro, sama sekali tidak terjadi kedipan seperti di awal. Rem, jadi dia sudah terpenuhi untuk 12 voltnya itu benar-benar masih utuh seperti itu Kang Bro. Istilahnya sudah di bypass oleh relay ini tadi Kang Bro. Nah, ini fungsi dari relay yang kita gunakan seperti itu Kang Bro maksudnya. Oke, bisa dipahami ya. Sekarang kita tinggal merapikan saja. Nah, mungkin poin utamanya yang penting untuk jalur-jalurnya, dan tadi sudah saya kasih skema gambarnya ya buat Kang Bro sebagai patokan nanti istilahnya mau dipasang kemana untuk arah kabel-kabelnya dan jalur-jalurnya biar tidak ketukar. Oke, sekian dulu ya Kang Bro, semoga bisa dipahami dan semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa dibantu like, subscribe buat yang belum subscribe, dan aktifkan selalu tombol loncengnya biar selalu mendapat notifikasi setiap saya upload video-video terbaru. Saya Silaban pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam otomotif.